Tian Bing tidak memperhatikan keterkejutan Bai Yu, dan hanya memintanya untuk kembali dan melapor. Bai Yu hanya bisa berbalik dan pergi, tetapi dia sedikit khawatir di dalam hatinya, terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa Tuan Yu ini tidak sederhana. Dia berpikir dalam hati dengan depresi, bagaimana jika kita berbicara tentang sampah nanti dan membuatnya marah. Di aula keluarga Bai Feng memiliki seseorang untuk menuangkan teh untuk seseorang yang duduk di samping Yaoran. Di atas itu, dia memiliki senyum hormat di wajahnya. Tuan Anda, jangan cemas, saya sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Silahkan. Seorang pembudidaya kondensasi Qi berani membuat kita, Tuan Anda, menunggu. Saya katakan, Tuan keluarga Bai, apakah Anda memandang rendah Tuan Anda? Atau apakah menurut Anda anak itu lebih kuat? Yaoran segera meraih kepang Bai Feng dan berkata dengan sinis, ada seorang pria paruh baya duduk di sana. Dia mengenakan jubah biru panjang dengan banyak simbol aneh tergambar di atasnya. Selain itu, matanya memiliki garis tebal yang digambar di ujung matanya. Selain itu, alisnya juga tebal dan hitam. Lengan bajunya besar, seolah-olah dia adalah seorang penyanyi, dan dia adalah master jimat jiwa yang terkenal, Yu Tianshan. Yu Tianshan ini terkenal di dekatnya sebagai master jimat jiwa. Ketika orang-orang di kota pengobatan dan bahkan kota-kota lain melihatnya, mereka memperlakukannya sebagai orang besar dan tidak berani meremehkannya, apalagi menyinggung perasaannya. Lagi pula, bagi Master Jimat Jiwa Bintang 4, yang menakutkan bukanlah tingkat kultivasinya tetapi kemampuan dan koneksinya. Bahkan jika Bai Feng bertarung sampai mati dengan Yaoran, pada saat ini, dia harus sopan kepada Yu Tianshan. Terutama ketika Yaoran memfitnahnya, Bai Feng segera menjelaskan, Tuan Anda salah paham terhadap saya, Tuan itu ahli dalam penyempurnaan pil. Dia saat ini sedang menyempurnakan Qi Pills, saya takut itu akan terlalu mendadak, jadi saya mengirim seseorang untuk menanyakannya. Pil Qi? Seorang kultivator kondensasi kita tahu cara menempa pil? Saya katakan, Tuan keluarga Bai, apakah menurut Anda saya, orang yang menjelajahi pegunungan, belum pernah melihat dunia sebelumnya? Yu Tianshan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Bai Feng dengan dingin. Bai Feng segera mencoba menjelaskan, sungguh, wali kota bisa bersaksi untukku. Kalau begitu biarkan aku melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini. Yu Tianshan tiba-tiba berkata seolah-olah dia sedang bersemangat. Namun Yaoran berkhotbah, latar belakang seperti apa yang bisa dia miliki? Itu hanya bayi terlantar yang dibawa oleh keluarga kecil di kota Tianyang. Pada saat ini, Bai Yu kebetulan sedang berjalan, tetapi ekspresinya jelek. Bai Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana? Namun, wajah Bai Yu sangat jelek, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi sebaliknya, dia tertawa aneh, apa? Kaget? Tidak berani keluar? Atau mungkinkah dia menolak gagasan menggunakan alasan menempa pil? Bai Yu menggelengkan kepalanya sedikit, dan Yaoran mencibir, jadi bagaimana jika aku takut? Apa yang harus disembunyikan? Bai Feng yang berada di tempat itu tidak bisa tidak bertanya pada Bai Yu, cepat dan katakan. Bai Yu sedikit gugup, Patriark, apakah kamu benar-benar ingin berbicara? Berbicara? Ketika Bai Yu melihat Yu Tianshan, dia langsung putus asa, tetapi Yu Tianshan melotot dan berkata, bicaralah, aku tidak akan memakanmu. Aku khawatir kamu tidak akan bahagia jika aku memberitahumu. Bai Yu memberi pihak lain tindakan pencegahan. Tapi Yu Tianshan tertawa aneh, aku, Yu Tianshan, adalah Master Jimat Jiwa Bintang 4, pengecut macam apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apakah saya akan marah pada kepengecutannya? Yaoran juga menimpali, benar. Guru, Anda tidak harus terlalu rendah. Wajah Bai Yu menjadi semakin jelek saat mulutnya tergagap. Dia mengatakannya, itu hanya sampah, tidak perlu repot-repot dengan itu. Adegan itu benar-benar hening, yang tersisa hanyalah napas gugup Bai Yu, dan Bai Feng berpikir bahwa Bai Yu salah dengar. Dia dengan cepat bertanya lagi, kamu salah dengar. Yu Tianshan mengerutkan kening, dia segera melompat keluar dari sumur dan berdiri, beraninya kamu. Anda benar-benar berani mengatakan itu kepada guru Anda. Bai Feng segera melihat ke arah Yu Tianshan untuk menenangkannya, Tuan Anda, jangan marah, anak buah saya pasti salah dengar. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Aku akan melihat apa yang dia lakukan. Yu Tianshan mendengus, lalu berdiri dan membiarkan Bai Yu memimpin. Bai Yu panik dan menatap Bai Feng, tetapi Bai Feng lebih gugup daripada orang lain, dia sangat takut dia akan menyinggung Yu Tianshan ini. Yaoran menatap Bai Yu, untuk apa kamu kosong, pimpin jalan? Bai Yu tidak punya pilihan selain memimpin. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di halaman Lin Tian, dan Lin Tian serta yang lainnya masih di sana mengobrol dengan gembira. Dan Tian Bing sedang bermain, Lin Tian sedang berbaring, sementara Luda berlari, dan Nangong yang terdengar terkekeh dari waktu ke waktu. Melihat ini, Bai Feng semua tercengang, dan wajah Yu Tianshan menjadi jelek. Yaoran kemudian menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, itu dia. Lihat, dia gila.
Suara itu mengejutkan Tian Bing, dan ketika Tian Bing melihat sekelompok orang ini, dia menarik Nangong Yan ke sisinya, takut dia akan disakiti. Yao Ran berteriak pada Lin Tian, "Berat, cepat dan akui kesalahanmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati." Tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Tian benar-benar mengucapkan beberapa patah kata dengan nada acuh tak acuh, "Jangan datang ke sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan, jika tidak, reputasi Anda akan hancur. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk itu." Semua orang tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian benar-benar akan mengancam mereka dari arah yang berlawanan. Di sisi lain, kapan Yu Tianshan menjadi begitu tidak berguna, mereka semua menjadi marah di tempat. "Saya mendengar bahwa Anda tahu cara menggunakan banyak jimat jiwa, dan bahkan tahu cara menggunakan mesin terbang arai, kan?" Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi Yu Tianshan ini sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan jimat jiwa muncul di lengan bajunya. Kemudian, Yu Tianshan menangkap jimat jiwa dan jimat jiwa itu menghunus banyak pedang. Yu Tianshan menuangkan aliran spirit ki ke dalam jimat, dan dengan tepukan, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Targetnya adalah Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian berkata dengan santai. Luda yang awalnya berlatih, tanpa ragu berlari di depan Tian Bing dan yang lainnya, lalu berdiri di sana dengan tubuhnya yang tinggi dan kokoh, seperti gunung kecil. Melihat itu, semua orang terkejut, bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, pedang itu mengenai tubuh Luda, dan kemudian menghilang satu persatu. Namun, Luda sama sekali tidak terluka, yang membuat Luda sangat bahagia, dan dia bahkan berkata kepada Lin Tian, "Guru, saya benar-benar menolak." Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Aku benar-benar berani membiarkanmu naik, kamu pasti bisa memblokirnya." Tian Bing terkejut, "Pria besar, mungkinkah kamu tidak takut pada apapun dan bergegas maju?" "Apa yang kamu takutkan?" "Saya akan melakukan apapun yang guru minta untuk saya lakukan." "Apa yang harus ditakuti?" Luda seperti orang idiot. Tian Bing tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dan hanya bisa melihat Lin Tian dan memujinya, "Leluhur, keberuntunganmu sangat bagus. Apakah kamu tahu bagaimana berbicara?" Lin Tian memutar matanya. Bai Feng dan Bai Yu yang ada di sana saling memandang, dan Yu Tianshan menatap, "Tidak mungkin, kamu tidak membuka perisai energi spiritual, bagaimana kamu memblokir jimat jiwa pedangku?" Siapa sangka Lin Tian akan tertawa dan mengatakan hal seperti itu di belakang Luda. "Lupakan jimat jiwa pedang bintang 1 Anda, bahkan jika itu adalah jimat jiwa pedang bintang 3, tidak ada satu goresan pun yang akan muncul di tubuhnya." "Tidak mungkin." Yu Tianshan ini tidak mempercayainya, tetapi Luda sebenarnya sangat bersemangat, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menolak sesuatu yang terlihat seperti sihir. Yu Tianshan benar-benar terprovokasi, dan bahkan Yao Ran, yang berada di samping, tidak tahan lagi, dan mulai menuangkan minyak ke api. "Tuan Anda, lihat, orang-orang ini terlalu sombong." "Sombong, kan? Kalau begitu aku akan menggunakan jimat jiwa pedang bintang 3. Bintang 3. Bai Feng dan yang lainnya tersentak, tetapi Tian Bing sebenarnya cemas. Dia memandang Lin Tian, "Leluhur, pedang yang ditempa oleh jimat jiwa pedang bintang 3, dikatakan lebih kuat dari serangan Foundation Establishment yang sempurna. Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana paman tuanmu bertahan dari serangan itu." Lin Tian tersenyum aneh, tetapi setelah beberapa saat terkejut, dia melihat monster besar bodoh itu. Mungkinkah setelah berkultivasi selama beberapa hari, tubuhnya akan menjadi lebih keras dari batu? Pada saat ini, Yu Tianshan, yang memamerkan kekuatannya, telah melepaskan jimat jiwa bintang 3. Namun, jimat jiwa bintang 3 membutuhkan lebih banyak kekuatan, dan tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Akibatnya, ketika Yu Tianshan memegang jimat jiwa di satu tangan dan gambar pedang di tangan lainnya, tangannya sedikit gemetar. Lin Tian yang berada di samping melihat situasinya dan tertawa tak berdaya. "Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan jimat jiwa dengan baik dan kamu ingin menggunakan jimat jiwa pedang bintang 3. Apakah Anda tidak takut dengan serangan balik?" "Serangan balik?" Tidak ada yang tahu apa artinya, tetapi Yu Tianshan tahu lebih baik daripada orang lain bahwa jika ada serangan balik, dia akan terluka parah. Jadi Yu Tianshan ini berpura-pura tenang, dan berkata, "HMPH, saya adalah Master Jimat Jiwa Bintang 4, hanya jimat jiwa bintang 3, apa yang tidak bisa saya kendalikan?" Yao Ran juga ingin, tetapi dia tahu bahwa petugas medis tidak akan bergerak begitu saja. Namun, petugas medis menjawab dengan suara gemetar, "Saya akan menggunakan teknik pemanggilan jiwa 9 Serenities. Saya tidak dapat menggunakannya dengan santai selama periode waktu ini, jika tidak maka akan mempengaruhi saya." Yu Tianshan mengerti dan berkata dengan cemas, "Lalu mengapa Anda tidak membantu saya melihat luka saya? Jika tidak, tingkat kultivasi saya akan terus mundur." Petugas medis berjalan maju dan mengeluarkan beberapa jarum untuk dimasukkan ke dalam tubuh Yu Tianshan. Setelah itu, tingkat kultivasi Yu Tianshan kembali ke tahap awal tahap Auroscore. Ini.
Yu Tianshan sedikit terkejut, sementara petugas medis menatap Yu Tianshan dengan matanya yang aneh dan berkata, "Aku sudah memulihkanmu untuk sementara." Yu Tianshan merasa itu agak aneh, dan berdiri untuk berjalan-jalan. Setelah mengetahui bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya, dia bertanya dengan curiga, "Ini, apa yang terjadi?" Jarum hantu. Mendengar 3 kata ini, Yu Tianshan menjadi pucat karena ketakutan. Mengapa kamu memberiku ini? Sepertinya kamu juga tahu apa ini." Petugas medis mengungkapkan senyum aneh, dan Yu Tianshan berkata dengan cemas, "Rumor mengatakan bahwa ketika jarum roh hantu memasuki tubuh, itu dapat merangsang kekuatan terkuat di tubuh. Tetapi hanya ada satu konsekuensi, dan itu adalah setelah sebulan, tubuh akan membusuk dan mati." "Iya." Yu Tianshan langsung ketakutan sampai-sampai wajahnya menjadi pucat. "Aku tidak bermusuhan denganmu, apa maksudmu dengan ini?" Petugas medis tertawa jahat, "Saya untuk sementara tidak dapat bergerak, jadi saya butuh bantuan Anda untuk merawat bocah itu. Setelah itu, bawa tubuhnya kepadaku, dan aku akan melepaskanmu ketika saatnya tiba. Jika tidak, 1 bulan kemudian akan menjadi hari Anda mati. Kamu sangat beracun." Yu Tianshan menegur dengan keras, tetapi Yaoran menjadi murung dan berkata, "Kamu tahu, kamu harus bertanggung jawab." Yu Tianshan ingin bertarung sampai mati dengan Yaoran, tetapi ketika dia memikirkan jarum di tubuhnya, dia hanya bisa duduk tanpa daya. "Bocah itu bersembunyi di keluarga Bai, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa menanganinya?" Yaoran memandang Yu Tianshan dan tertawa aneh, tahukah kamu mengapa aku memintamu untuk membantu? Apa maksudmu? Kamu adalah Master Jimat Jiwa Bintang 4, jadi kamu tahu cara menerobos beberapa simbol pelarian, kan? Ini tidak seperti anak itu menggunakan jimat jiwa sekarang." Yu Tianshan mencoba membela diri, tetapi Yaoran tertawa jahat, "Aku tahu kamu memiliki jimat yang disebut jimat atraksi. Selama kamu menggunakannya pada bocah itu akan mengambil inisiatif untuk menuju ke tujuan yang kamu tentukan, bukan?" Yu Tianshan terkejut, "Mengapa kamu tahu tentang teleportation rune?" "Aku pernah mendengar beberapa rumor." Yaoran tersenyum, tetapi ekspresi Yu Tianshan sangat jelek. "Jimat daya tarik diperoleh secara kebetulan, dan itu milik jimat jiwa bintang 5. Jika saya ingin mengaktifkannya, saya akan membutuhkan banyak energi roh, dan pada saat yang sama, saya akan membutuhkan lokasi tersembunyi. Apakah Anda memiliki ini? Banyak energi spiritual?" Yaoran memandang petugas medis dengan aneh, tetapi petugas medis itu ragu-ragu. "Ada tempat di dekat kota pengobatan, dan karena ada dewa yang tak terhitung jumlahnya di sana selama perang besar, itu sudah ditinggalkan. Tapi masih mungkin untuk mengumpulkan sedikit energi roh, dan tidak ada yang bisa memasuki tempat itu." Yaoran segera mengelukkan kening, "Tempat terkutuk itu? Namun, ada banyak formasi yang tidak lengkap di dalamnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin bisa melukai diri sendiri. Jadi, kalian semua harus berhati-hati." Petugas medis memperingatkan. Yaoran menganggukkan kepalanya, menatap Yu Tianshan dan tersenyum, "Tuan Anda, tolong." Yu Tianshan merasa sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Yaoran dan pergi. Lin Tian yang berada di keluarga Bai masih bermain dengannya, sementara Tian Bing terus berlatih pedang, sedangkan untuk Luda, dia tampaknya tidak lelah, dia berlatih dengan panik, dan setiap jam dia akan meminum pil teknik tubuh. Tetapi 4 jam kemudian, Lin Tian tiba-tiba merasakan kekuatan aneh dari tubuhnya. Setelah itu, Lin Tian melihat tali hitam bersinar di tangan kanannya, dan mulai tertawa aneh seperti gelang, attraction rune. Tian Bing sedang melatih pedangnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian berdiri dan memandang Luda sambil tersenyum, Ayo bawa kamu keluar dan lari." "Baiklah." Ketika Tian Bing mendengar bahwa Luda bisa keluar, dia juga ingin pergi, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, "Lihatlah gadis Nangong, jangan berlarian." Tetapi, Tian Bing sedikit tidak mau, tetapi perintah Lin Tian membuatnya tidak punya pilihan selain tinggal. Setelah itu, Lin Tian membawa Luda dan keluar dari Bai Residence, dan langsung keluar kota. Begitu mereka berada di luar kota, Luda bertanya dengan bingung, "Guru, mengapa kita berada di luar kota?" "Seseorang ingin bermain denganmu." Lin Tian tersenyum tipis, tetapi ketika Luda mendengar itu, dia langsung menjadi bersemangat, "Oh, apakah begitu? Kalau begitu datanglah padaku." Lin Tian, bagaimanapun, melihat benang di tangannya dan kemudian terus merasakan arah yang ditunjuknya dan tertawa, "Jimat jiwa bintang 5, orang itu hanya Master Jimat Jiwa Bintang 4. Luda, yang berada di samping, tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Tian, dan menurut indeks, dia tiba di hutan yang berantakan, namun, ada celah di pintu masuk bagi orang-orang untuk masuk. Saat Lin Tian hendak masuk, kucing spiritual itu tiba-tiba muncul. "Tuanku, Anda tidak diizinkan masuk ke dalam." Kucing spiritual itu tiba-tiba mencoba membujuk Lin Tian, yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa isinya?"
Saya telah memasuki tempat ini sebelumnya, tetapi dipenuhi dengan formasi yang tidak lengkap. Selanjutnya, jika Anda tidak hati-hati, tubuh Anda akan hancur berkeping-keping. Formasi tidak lengkap. Ya, dan itu adalah array yang sangat menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang meninggalkannya. Kucing spiritual itu bingung. Luda, yang berada di samping, melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, mungkinkah ini gua api obat? Gua api obat? Apa maksudmu? Lintian tidak terlalu akrab dengan tempat ini, jadi dia bertanya karena penasaran. Luda segera kembali sadar dan menjelaskan, menurut beberapa sarjana di kota, beberapa ribu tahun yang lalu, ada gunung berapi di luar kota pengobatan, dan gunung berapi ini kaya dengan beberapa ramuan obat khusus. Itu sebabnya disebut gua api obat. Tapi mengapa saya tidak bisa merasakan energi spiritual api sama sekali? Lintian jelas merasa bahwa rumor ini sangat tidak bisa dipercaya. Luda terus menjelaskan, dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, di aliansi kuno surgawi, ada beberapa makhluk abadi yang datang ke sini untuk memperjuangkan sesuatu. Setelah pertempuran besar, interiornya runtuh dan banyak orang kalah. Lintian tidak menyangka bahwa lubang kecil akan mampu menarik makhluk abadi. Ini membuatnya tersenyum penuh minat. Abadi? Tetrahydrazine? Sepertinya hal yang saya cari mungkin tersembunyi di dalam. Ketika kucing spiritual mendengar ini, ia terkejut. Guru, apa maksudmu? Kamu belum bisa menemukan jejak orang itu selama berhari-hari. Kurasa itu satu-satunya hal yang belum kamu masuki? Lintian memandang kucing spiritual itu. Kucing spiritual itu tampak malu, tetapi setelah ragu-ragu beberapa saat dia berkata, ini, saya memang belum pernah ke sana sebelumnya. Baiklah kalau begitu, awasi dia dari luar. Aku akan ikut dengannya. Setelah Lintian selesai berbicara, dia membawa Luda dan menerobos celah kecil ini di jalan masuk dan keluar. Kucing spiritual hanya bisa menunggu di luar. Yaoran yang bersembunyi di kegelapan memandang Yu Tianshan yang sedang duduk bersila dan bertanya, kamu tahu, bagaimana? Ada di sini, hampir sampai. Hanya kurang dari 100 langkah. Yu Tianshan menutup matanya dan memegang satu set jimat putih keperakan di satu tangan. Setelah Yaoran mendengar ini, dia segera memberitahu pemanah di sekitarnya, hati-hati, jika dia masuk, tembak dia. Ya Pak. Semua orang berteriak serempak. Kemudian, mereka terus bersembunyi di balik batu raksasa dan menatap pintu masuk. Lintian berjalan keluar dari gua, melihat sekeliling ke penghalang di sekitarnya, dan bahkan menyentuhnya dengan satu tangan saat dia tertawa. Sepertinya gua ini memiliki sejarah yang cukup. Tuan, bukankah ini hanya tanah biasa? Apa yang istimewa dari itu? Luda sama sekali tidak bisa melihat perbedaan di dinding gua ini. Lintian sangat sensitif terhadap energi roh api, terutama jenis gunung berapi yang akan selalu memiliki ki menembus tanah. Meskipun telah menetap selama ribuan tahun, dia hanya perlu menyentuhnya dan akan sangat mudah untuk merasakannya. Pada saat yang sama, itu juga membuat Lintian penasaran dengan apa yang disembunyikan tetrahydrazine di dalam gua selama ribuan tahun. Ketika dia memikirkan hal itu, Lintian tersenyum penuh semangat, ayo masuk dan lihat. Iya. Setelah beberapa saat, keduanya secara bertahap berjalan keluar dari terowongan, dan yang muncul di hadapan mereka adalah Yaoran dan Yu Tianshan. Tapi bagaimana ini bisa lolos dari mata Lintian? Tetapi Lintian tidak peduli sejak awal dan masih berdiri di sana tersenyum pada Yaoran. Keluarga Yao, kamu menarikku ke sini, apakah itu untuk bersaing denganku? Pada saat ini, Yaoran tertawa terbahak-bahak. Berat, tanpa keluarga Bai, tanpa lingkaran runik, tubuhmu yang lemah dan lemah, tunggu saja aku membunuhmu. Bunuh dia? Hanya dengan Anda? Lintian tertawa aneh. Sementara Yaoran menepuk dadanya, dan menunjuk ke Yu Tianshan yang tertawa aneh, dengan tahap pil emas kami, itu cukup untuk berurusan dengan pria pendirian yayasan tahap awal seperti Anda. Lintian benar-benar melirik Yu Tianshan, dan menyadari ada sesuatu yang salah dengan matanya, bahkan menjadi hitam. Dia dengan penasaran mengulurkan tangan kanannya, dan setelah kilatan cahaya keemasan, dia menyapu matanya. Mata langit? Saya tidak pernah berpikir bahwa itu Anda akan dapat membuka mata surga. Yaoran sedikit terkejut. Bagaimanapun, mereka yang bisa membuka mata surga semuanya jenius berbakat, dan mereka akan berada dalam bahaya jika mereka melakukannya. Tapi Lintian sangat santai, seolah dia bisa membukanya kapan saja dia mau. Di bawah mata emas Lintian, bagian dalam tubuh Yu Tianshan dipenuhi dengan aliran ki hitam, yang bahkan membawa cahaya ungu yang lemah. Setelah itu, Lintian menutup matanya, dan mata reinkarnasi di dantiannya mulai melepaskan spirit ki, untuk mengisi kembali spirit ki ketika Lintian menggunakan mata surga, dan dia tidak kelelahan seperti ketika dia menggunakannya pertama kali. Yaoran mulai mengejeknya, nak, ada apa? Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami hanya dengan mengandalkan Sky Eye? Menggelikan. Namun, Lintian tertawa sinis, seorang guru jimat jiwa bintang 4 sedang dikendalikan oleh jarum roh hantu, itu cukup menyedihkan. Ketika dia mengatakan itu, mata Yu Tianshan membelalak,
kamu bisa melihatnya. Yaoran juga terkejut, tetapi Luda tidak tahu apa itu jarum roh hantu. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum dan berkata, jarum roh hantu dapat memungkinkan seorang kultivator untuk mempertahankan kekuatan maksimum mereka, tetapi hasilnya adalah setelah sebulan, tubuh mereka akan membusuk dan mati. Yu Tianshan sangat murung, seolah-olah dia dalam keadaan tertekan. Di sisi lain, Yaoran berkata dengan semangat, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Yu Tianshan menganggukkan kepalanya dengan berat, tetapi Lin Tian tertawa aneh, hapus. Setelah Anda terluka oleh jarum roh hantu, kecuali Anda memiliki kekuatan manusia yang dalam atau lebih tinggi, tidak ada yang bisa membuat Anda pulih. Ketika Yu Tianshan mendengar ini, ekspresinya sangat berubah. Dia memandang Yaoran, tuan keluarga Yao, apakah ini benar? Jangan dengarkan kebohongannya, dia ingin menipumu. Yaoran segera menjelaskan, tetapi Lin Tian tersenyum dan melanjutkan, aku punya cara untuk mengeluarkan jarum roh hantu, dan aku bahkan bisa membiarkanmu lolos tanpa cedera. Kata-kata ini menyebabkan Yu Tianshan segera membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, tetapi Yaoran panik, dia adalah seorang kultivator Foundation Establishment, dia tidak mungkin mengeluarkan jarum, jangan tertipu. Yu Tianshan berjuang di dalam hatinya, dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Yaoran bingung dan jengkel, tembak. Saat itu, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, tetapi Lin Tian berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun, saat dia tersenyum, dan untuk Luda, dia sudah bergegas ke depan Lin Tian, menggunakan tubuhnya yang tinggi dan kokoh, dan memblokir semua panah. Melihat ini, Yaoran sangat marah, dan mendengus, coba saya lihat seberapa kuat tubuh fisik Anda. Setelah itu, Yaoran bergegas ke depan Luda dan memukulnya dengan telapak tangannya. Luda segera didorong ke belakang dan dadanya terasa pengap sejenak, dan dia mulai batuk dengan keras. Lin Tian tahu bahwa itu Yaoran hanya pada teknik tubuh tingkat pertama, jadi tidak masalah baginya untuk memblokir serangan dari bawah tahap pil emas. Oleh karena itu, Lin Tian membuat Luda bergerak ke samping, sementara Lin Tian tersenyum pada Yaoran, ayo. Lelucon apa, pria besar ini bahkan tidak bisa menahan seranganku, apalagi kamu. Yaoran mendengus jijik dan dengan cepat melakukan serangan telapak tangan. Telapak tangan bersinar dengan cahaya emas, dia benci bahwa dia tidak dapat menghancurkan Lin Tian, tetapi teknik bayangan Lin Tian sangat cepat. Dia berhasil menghindari serangan telapak tangan sekaligus, dan kemudian kembali ke posisi semula dan tersenyum pada Yaoran, masih datang. Yaoran membeku dan kemudian meraung, sementara Yu Tianshan tertegun, Foundation Establishment benar-benar dapat menghindari serangan seorang ahli panggung Auro Score. Tapi Yaoran sudah marah di dalam hatinya, terlepas dari seberapa mampu Lin Tian, dia baru saja menyerang lagi, targetnya adalah Lin Tian, dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Lin Tian. Tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan tidak bisa menyentuhnya, jadi dia mendengus marah, menghindarkan. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu cara menghindari mantraku. Saat itu, spirit ki di tubuh Yaoran bergerak, dan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi banyak potongan bilah emas di udara. Di bawah kendali Yaoran, semua bilahnya terbang keluar. Luda terkejut, Tuan, hati-hati. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata kepada Luda, perhatikan baik-baik, guru sekarang akan mengajarimu gerak kaki. Itu juga dari teknik tubuh, yang disebut teknik menempel dinding. Teknik menempel dinding. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kaki Lin Tian tiba-tiba menginjak dinding di sampingnya. Ketika pisau lempar hendak menyerang, dia tiba-tiba berjalan ke Yaoran dan Yu Tianshan. Semua orang kaget, terutama orang yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia hanya pada tahap Foundation Establishment, bagaimana dia bisa terbang melewati tembok? Dan dia tidak menggunakan energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Sepengetahuan semua orang, hanya ahli jin dan stage yang bisa lolos tanpa cedera. Selanjutnya, mereka harus bergantung pada energi spiritual untuk melakukannya. Tetapi Lin Tian hanya pada tahap pendirian yayasan, dan bahkan tidak membutuhkan energi spiritual untuk melakukannya, yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Luda menatapnya dengan wajah penuh iri, cepat atau lambat, aku juga akan menjadi seperti Tuan. Luda yang selalu berpikir bahwa teknik tubuh lebih rendah daripada teknik segera menjadi lebih energik, dan menatap Lin Tian untuk mengantisipasi. Namun, Lin Tian mendarat di belakang Yu Tianshan, sementara dia bereaksi sangat cepat, dan menghindari Lin Tian dalam sekejap. Tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jika kamu ingin mencabut jarumnya, datanglah dengan patuh. Langkah kaki Yu Tianshan segera melambat, dan dalam keadaan ragu-ragu, dia muncul di depannya dalam beberapa langkah. Yaoran yang ada di sana mengutuk ketika dia melihat bahwa Yu Tianshan telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Untuk apa kamu melamun? Serang dia! Yu Tianshan sebenarnya berharap Lin Tian membantunya, tetapi ketika Lin Tian menunjuk ke suatu tempat di tubuh pihak lain dengan satu tangan, sebuah jarum segera ditembakkan dari tempat itu. Lin Tian kemudian mencubit kedua jarinya dan melemparkan jarum terbang ke samping.
Kemudian dia tersenyum pada Yu Tianshan, total 9 jarum, saya sudah mengambil 1. Melihat ini, Yu Tianshan sangat bersemangat, sementara Yaoran bingung dan jengkel. Skram. Yaoran bergegas mendekat dan langsung membenturkan telapak tangannya ke tubuh Yu Tianshan, tidak ingin memberinya kesempatan untuk menghalangi jalannya. Yu Tianshan, yang awalnya lemah dan baru saja mengeluarkan jarum, dikirim terbang di tempat. Yaoran tampak seram, jika kamu tidak membantu, matilah. Anda. Yu Tianshan tidak pernah berpikir bahwa Yaoran benar-benar akan begitu kejam, dan Lin Tian merasa Yu Tianshan ini masih bisa menggunakannya. Namun, Yaoran tidak lagi peduli dengan Yu Tianshan yang setengah lumpuh ini, dan dengan dingin malah menatapnya, berat, teknik tubuh masih sampah. Sampah? Iya. Mantra adalah cara yang benar. Setelah Yaoran selesai, dia mengaktifkan Spirit Ki, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tubuhnya, dan kemudian Yaoran berteriak, 100 Palm Seal. Dia bisa menggunakan 100 segel tangan? Sepertinya kamu berasal dari aliansi kuno surgawi, kan? Lin Tian segera menjadi dingin. Yaoran berkata dengan sangat arogan, itu benar, tuanku adalah aliansi surgawi kuno, dan dia juga ayahku. Ini juga alasan mengapa keluarga Yao saya mampu berdiri kokoh di Medicine City. Berdiri atau tidak? Lin Tian tertawa dengan jijik. Iya. Apa? Apakah ada masalah? Yaoran berkata dengan arogan, tetapi... Lin Tian mencibir, kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Yao Mu. Bahkan aliansi kuno surgawi tidak bisa menyelamatkannya. Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-kata Lin Tian. Bagaimanapun, aliansi kuno surgawi adalah aliansi terbesar di benua itu, dan tidak ada seorang pun dari 36 prefektur yang berani menyinggung mereka. Tapi sekarang, Lin Tian benar-benar mengabaikan keberadaan aliansi kuno surgawi, dan Yaoran berpikir bahwa Lin Tian hanya berbicara dengan gila, jadi dia tidak bisa diganggu untuk peduli tentang itu. Dia mengejek, selain menggunakan simbol pelarian untuk melarikan diri, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Aku tidak akan menggunakan simbol pelarian hari ini. Yaoran tertawa aneh. Ketika Yaoran mendengar bahwa Lin Tian tidak menggunakan teknik melarikan diri, dia menjadi lebih sombong, kalau begitu kamu bisa pergi dan mati. Yaoran berteriak, dan menyerang dengan 100 jejak telapak tangan, tetapi Lin Tian hanya tersenyum sedikit, kamu telah ditipu. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Yaoran dengan itu, begitu pula Yu Tianshan yang sedang berbaring di samping. Namun, ketika jejak telapak tangan mendarat di Lin Tian, sebuah cahaya menyala, seolah-olah mereka telah menyentuh sesuatu. Setelah itu, sekelilingnya berkedip-kedip dengan cahaya, dan bahkan bergetar hebat seperti gempa bumi. Formasi. Ada formasi di lokasimu. Yaoran mengambil batu kecil dan melemparkannya ke tempat tertentu di sampingnya. Semua orang bisa melihat bahwa batu itu langsung tersedot ke dalam. Semua orang yang hadir ketakutan konyol dan dengan cepat berteriak, mundur, cepat, mundur. Yaoran juga ingin pergi, tetapi Lin Tian tersenyum, kamu menyentuh susunan yang tidak lengkap, dan kamu ingin pergi. Anak, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Yaoran sangat menyadari konsekuensi dari memicu formasi, jadi dia bahkan tidak memiliki niat untuk membunuh Lin Tian sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah melarikan diri dengan cepat. Tapi luda yang memblokir serangan itu memiliki satu tangan memegang Yaoran, sementara Yaoran dengan panik menyerang dengan segala macam teknik di tubuhnya. Selain mundur selangkah demi selangkah dan merasa sedikit tidak nyaman, luda sebenarnya baik-baik saja. Ini membuat Yaoran kaget, dasar monster. Lempar dia. Lin Tian sama sekali tidak khawatir tentang Arai saat dia tersenyum dan berkata kepada luda. Luda segera melemparkan Yaoran, dan Yaoran berguling saat dia dengan cepat memantapkan dirinya. Setelah itu, dia menatap cahaya di sekitarnya yang berkedip cemas. Berat, kamu tidak ingin hidup lagi. Bukankah kamu ingin aku mati? Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, atau Anda akan kehilangannya nanti. Lin Tian berdiri di sana dengan senyum tipis. Yaoran, di sisi lain, tidak tenang seperti dia, dan dengan cepat berlari ke Yu Tianshan yang terbaring di tanah dan menanyainya, apakah kamu memiliki simbol pelarian? Tidak, tidak. Saat ini, Yu Tianshan terluka, jadi bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak punya pilihan lain. Apalagi karena dia dipegang oleh Yaoran, dia hanya bisa terlihat tertekan. Yaoran sangat marah sehingga dia melemparkan Yu Tianshan ke dinding. Setelah ledakan yang berat, dia menatap Lin Tian dengan marah, kamu sebenarnya tidak ingin aku pergi, maka aku akan bertarung denganmu. Yaoran memfokuskan kekuatannya pada kedua telapak tangannya dan kemudian terus menyerang Lin Tian dengan gila. Tetapi saat ini, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Yaoran mengatupkan giginya karena marah. Berat, jika kamu punya nyali, jangan menghindar. Siapa bilang aku bersembunyi? Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Yaoran dan menendangnya. Yaoran segera jatuh ke tanah dan dengan cepat bangkit untuk berjaga-jaga. Kamu, bagaimana kamu melakukannya?
Di antara formasi mantra yang tidak lengkap ini, ada celah masuk dan keluar. Selama saya masuk, Anda tidak akan dapat melihat saya. Lin Tian mengejek. Tidak mungkin. Mengapa Anda tidak bisa masuk, sementara saya tidak bisa? Yao Ran tidak percaya dan terus bergegas, namun dia benar-benar tidak dapat memasuki apa yang disebut arai tidak lengkap. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya mengerti teleportasi arai, saya dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui celah arai apapun, dapatkah Anda melakukannya? Tidak mungkin. Anda adalah kultivator pendirian yayasan. Bagaimana mungkin kamu bisa melewati formasi mantra? Yao Ran ini tidak percaya. Lin Tian tidak ingin menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia terus merasakan getaran formasi di sekitarnya untuk menciptakan retakan dan kemudian dengan cepat melewatinya. Setelah itu, dia keluar dari lokasi lain dan langsung menendang Yao Ran pergi. Akibatnya, Lin Tian merasa seperti memiliki tali pintu kasual di tubuhnya. Dia bisa muncul di mana saja dia mau. Tapi Yao Ran bahkan tidak tahu di mana pihak lain akan mendarat dan selalu merindukan. Pada akhirnya, dia bahkan meraung seolah-olah dia akan menjadi gila. Kamu. Cepat keluar. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Lin Tian terus bermain dengannya, dan Yu Tianshan, yang menonton di samping, ketakutan konyol. Seorang pembudidaya Foundation Establishment benar-benar bermain dengan seseorang dari Golden Pill Stage berkali-kali. Jika sebelumnya, tidak ada yang akan percaya bahwa orang seperti itu ada bahkan jika Yu Tianshan dipukuli sampai mati. Namun, berdiri di sana, Luda berteriak dengan penuh semangat, Guru, lakukan yang terbaik. Membunuhnya. Setelah Yao Ran mendengar kata-kata ini, dia secara bertahap menjadi agak takut. Namun, dia tidak dapat menemukan di mana Lin Tian berada. Seperempat jam kemudian, nyala api yang kuat naik dari tanah, dan retakan muncul di tanah. Celah itu bergerak seperti lava, menyebabkan Yao Ran menjadi pucat karena terkejut, dia segera melompat menjauh, tetapi Lin Tian meraih tangannya dan tertawa, ayo turun dan bermain. Tidak. Saya tidak menginginkannya. Tolong. Yao Ran berlari dengan panik, ingin melarikan diri dari Lin Tian, tetapi dalam sekejap mata, Lin Tian sudah tiba di atasnya sekali lagi. Dengan langkah maju, dan gaya gravitasi dari arai bawah tanah, Yao Ran langsung diserap oleh arai. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menghilang dari posisi semula. Keretakan segera ditutup dan guncangan berhenti. Luda panik di tempat, dan berteriak ke arah tempat Lin Tian menghilang, Tuan. Apakah kamu baik-baik saja? Namun, tidak ada suara sama sekali. Ini membuat Luda panik, dan dia mulai menyerang ke segala arah, mencoba menemukan pintu masuk ke mekanisme formasi arai. Yu Tianshan yang berada di samping panik, mungkinkah mereka ditelan oleh formasi? Di atas pilar batu, Yao Ran terbaring di sana, berkeringat deras dan perisai energi spiritual di tubuhnya telah melemah dengan gila-gilaan. Namun, Lin Tian hanya duduk di sana bersila, tersenyum saat dia melihat Yao Ran, api di sini sangat kuat, menurutmu berapa lama penghalangmu bisa bertahan? Yao Ran berbalik, menatap Lin Tian sambil terengah-engah. Kenapa kamu baik-baik saja? Lin Tian telah mempelajari teknik elemen api di masa lalu, dan dengan bantuan Raja Api ini merupakan anugerah besar baginya. Tidak hanya itu, nyala api di telapak tangan Lin Tian juga berangsur-angsur berubah warna. Itu berubah dari merah menjadi hijau, lalu menjadi cian, dan kemudian menjadi biru dengan sangat cepat. Menarik, dia benar-benar mencapai biru. Melihat Lin Tian sedang bermain api, Yao Ran, yang masih sangat nyaman, menjadi cemas. Siapa kamu, dan mengapa bisa apakah nyala api semacam ini tidak melakukan sesuatu padamu? Saya ahli dalam bermain api, belum lagi nyala api kecil ini, bahkan jika api abadi memiliki api divine, saya tidak akan takut. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Yao Ran tidak mempercayainya, tetapi dia masih melihat sekeliling, terutama ketika dia melihat perisai energi spiritualnya semakin lemah. Dia menjadi cemas, dan bahkan berkompromi dengan Lin Tian, selamatkan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Tidak mungkin. Mengapa? Mata Yao Ran terbuka lebar saat dia bertanya dengan cemas. Karena kamu adalah seseorang dari aliansi kuno surgawi. Lin Tian tertawa aneh, lalu dengan jentikan jarinya, Raja Api berbaring di atas perisai energi spiritual. Perisai energi spiritual dengan cepat melemah di tempat, yang membuat Yao Ran sangat cemas hingga matanya memerah saat dia meraung, kenapa? Hanya karena saya berasal dari aliansi surgawi kuno, Anda harus membunuh saya. Itu bukan karena kamu. Melainkan, semua orang dari aliansi surgawi kuno, pantas mati. Lin Tian membuka matanya seperti dewa kematian. Raja Api juga menjadi lebih kuat di bawah emosi Lin Tian. Setelah itu, perisai energi spiritual segera hancur berkeping-keping, menyebabkan tuan keluarga Yao panik. Tidak. Lin Tian memperhatikan saat dia mengering sedikit demi sedikit, tanpa sedikit pun belas kasihan. Pada saat ini, lampu merah menyala di tubuh tuan keluarga Yao. Lampu merah menarik Lin Tian.
Lin Tian dengan penasaran mengangkat tangannya dan pada saat ini, energi yang kuat terbang keluar dari lampu merah dan menghantam tubuh Lin Tian dengan keras. Lin Tian mundur beberapa langkah, dan saat ini, lampu merah berubah menjadi bayangan. Hantu itu adalah sosok manusia, tetapi bukan orang sungguhan. Itu adalah jenis kesadaran yang bisa diciptakan dengan cepat dengan menggunakan harta sihir khusus. Itu milik jenis jiwa yang bisa dikendalikan oleh kehendak seseorang. Namun, doppelganger ini hanyalah gambar hantu, seperti bayangan. Tubuh kehendak ini, bagaimanapun, hanyalah ilusi ketika melihat orang lain. Oleh karena itu, ketika bayangan itu muncul, ia menatap bayangan Lin Tian dan bertanya, "Siapa? Siapa yang membunuh muridku?" "Jadi, kamu meninggalkan harta sihir wasiat padanya?" Lin Tian mendengar suara ini dan mulai tertawa aneh. "Siapa? Siapa Anda?" Bayangan itu tidak memiliki cara untuk melihat seperti apa rupa Lin Tian, tetapi dia tahu di mana Lin Tian berdiri. "Apakah Anda benar-benar ingin tahu siapa saya?" Lin Tian tertawa ketika dia melihat pria misterius itu dan berkata dengan marah, "Itu benar, bicaralah. Siapa Anda?" Lin Tian awalnya ingin langsung menyebut namanya, tetapi kemudian pikirannya berubah dan dia tertawa, "Lindi." Ketika bayangan itu mendengar Lindi, dia pikir dia pernah mendengarnya sebelumnya dan mendengus, "Berat, kamu benar-benar berani berpura-pura menjadi Lindi. Apa itu? Tidak bisakah?" Konyol, Lindi adalah eksistensi yang tak terkalahkan dari 10.000 tahun yang lalu, dan dia sudah naik ke alam abadi. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pihak lain tidak mempercayainya. "Itu karena aku tidak tahu bahwa kamu, itu, telah membunuh muridku dan cucumu di alam bawah. Kalau tidak, aku akan bergegas ke alam bawah dan menyebabkan kalian semua mati 1000 kali tanpa bisa menenangkan amarahmu." Pihak lain terkejut, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Dia terus berkata dengan marah, "Berat, jangan berpikir bahwa itu saya akan percaya bahwa itu Anda adalah Lindi hanya karena satu kata dari Anda." Namun, Lin Tian tertawa aneh, "Benarkah? Apakah Anda ingin mencoba ini?" Pada saat ini, Lin Tian membentuk lingkaran dengan kedua tangan dan tersenyum pada pria misterius itu, "Pernahkah Anda mendengar tentang kepunahan virtual?" Kepunahan virtual? Itu adalah pukulan terakhir yang terkenal dari Lindi, mantra menakutkan yang dapat dengan cepat membunuh tubuh jiwa manapun dalam sekejap. Meskipun pihak lain tidak dapat melihat seperti apa rupa Lin Tian, gerakan tangan yang dibuat Lin Tian terlihat jelas, menyebabkan dia memiliki firasat buruk. Lin Tian tertawa aneh, "Karena kamu tahu tentang itu, maka aku akan mengirimmu pergi dengan ide ini." "Tidak mungkin, kamu tidak akan. Anda bukan Lindi. Anda pasti tidak." Pihak lain menolak untuk mempercayainya, tetapi Lin Tian menyalurkan lebih banyak kekuatan ke dalam lingkaran. Namun, karena tingkat kultivasi Lin Tian masih terlalu lemah, dia mampu mengumpulkan terlalu sedikit energi. Oleh karena itu, Lin Tian makan dan mengkonsumsi beberapa pil Qi lagi. Saat itu, pusaran hitam muncul di lingkaran, dan pusaran itu mulai berputar dengan gila. Bayangan itu secara bertahap menemukan bahwa tubuhnya sedang terpengaruh, menyebabkan dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin klon ini melarikan diri, tapi sudah terlambat. Lin Tian tertawa sinis. Begitu kedua kata itu diucapkan, kekuatan yang kuat dipancarkan dari telapak tangan dan kemudian pusaran hitam menghantam ilusi. Sosok ilusi itu menjerit mengental darah, lalu berangsur-angsur menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, ia berteriak ketakutan, "Lindi, setan hutan kembali. Bagaimana ini mungkin?" Gambar ilusi tidak dapat mempercayai tidak peduli apa iblis dari 10.000 tahun yang lalu telah kembali, dan setelah gambar ilusi benar-benar menghilang, Lin Tian duduk tanpa daya di tanah, menatap liontin giok merah di tubuh tuan keluarga Yao. Lin Tian mengambilnya, dan melihat batu giok itu dan tersenyum dingin, "Lindiku, akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang ketakutan." Dengan itu, Lin Tian melemparkan giok transmisi mental ke dalam api, dan itu langsung meleleh. Pemilik bayangan, yang juga merupakan penguasa tuan keluarga Yao, segera melaporkan masalah ini setelah mengetahui bahwa Lindi telah kembali. Dalam waktu singkat, seluruh aliansi kuno surgawi mulai membahas tentang Lindi. Tidak hanya itu, berita tersebut dengan cepat menyebar ke setiap prefektur, setiap kota, dan menjadi topik perbincangan hangat. Lin Tian sebenarnya berdiri di tengah pegunungan berapi, melihat sekelilingnya. Dia berkata dengan curiga, "Tetrahydrazin ini seharusnya ada di sekitar sini." Setelah beberapa saat, Lin Tian menemukan sebuah batu di sudut terdekat. Batu ini terlihat sangat istimewa, dan bahkan bisa mengapung di magma. Lin Tian, yang melihat ini, tertawa, "Saya bertanya-tanya bagaimana Anda menyukai tempat ini. Ternyata tempat ini memiliki Flaming Sky Stone." Flaming Heaven Stones adalah jenis batu abadi dengan kecerdasan yang sangat kuat. Meskipun alam celestial langka, Tetrahydrazine masih perlu kultivasi dan tidak bisa meninggalkan Flaming Heaven Stone. Lin Tian kemudian melompat dan mendarat di batu itu. Batu ini mengambang di atas lava seperti perahu kecil, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun gelombang panas.
Lin Tian berjongkok di sana, menatap Yan Tianxi dan tertawa, "Anak kecil, keluar." Namun, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya tahu Anda bersembunyi di dalam batu ini." Tertawa getir, "Sebenarnya seperti ini, maka aku hanya bisa memaksamu untuk keluar." Lin Tian mengeluarkan beberapa jimat jiwa dan menempelkannya di beberapa sudut batu, lalu akhirnya duduk dan diam-diam menunggu. Setelah beberapa saat, gas berwarna coklat keluar dari batu. Gas itu seperti wortel saat melayang di sana dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" "Karena aku lebih kuat darimu." Lin Tian tertawa, tetapi Tetrahydrazine tidak mempercayainya dan berkata, "Tidak mungkin bagimu untuk menangkapku." Dengan lompatan, Tetrahydrazine ingin terbang. Namun, cahaya putih aneh menutupi Tetrahydrazine seperti jaring, mencegahnya terbang menjauh. "Kamu, siapa kamu?" "Seseorang yang bisa membuat namamu dikenal dunia." Lin Tian menatap Tetrahydrazine sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak percaya." Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Lin Tian bahkan tersenyum dan berkata kepadanya, "Lihat, saya memiliki roh api terkuat di dunia ini dan Anda adalah seorang Tetrahydrazine, Anda harus mengenalinya." Tetrahydrazine dapat merasakan bahwa Raja Api tidak sederhana, tetapi dia tidak ingin dikendalikan oleh Lin Tian begitu saja. Tetapi dia juga ingin melarikan diri dari tempat ini, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Kalau begitu, mari kita bertaruh. Ceritakan padaku tentang itu." Lin Tian tidak menyangka Tetrahydrazine memiliki pemikiran yang aneh. "Jika kamu bisa membawa Yan Tianxi ini bersamamu, aku akan pergi bersamamu." Tetrahydrazine tertawa dengan ekspresi puas. Lin Tian memandang Yan Tianxi dan tersenyum, batu langit yang menyala adalah milik batu abadi, dan itu perlu ditopang oleh api sepanjang tahun. Setelah terlepas dari api, itu akan berubah menjadi bubuk, kan? Untung kamu tahu ini. Tetrahydrazine sangat bangga, dan bahkan menghitung bahwa Lin Tian tidak akan pernah bisa mengambilnya tanpa menghancurkannya. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan tertawa aneh, kamu telah melihatnya sendiri. Kemudian, Lin Tian mengeluarkan beberapa jimat dan mulai membuatnya. Tetrahydrazine tidak mengerti dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" "Tambahkan jimat api di atasnya, dan itu akan didukung oleh beberapa kipils." Lin Tian menjelaskan sambil menggambar. Tetrahydrazine mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi pada saat berikutnya, setelah Lin Tian selesai menggambar, jimat jiwa mulai terbakar. Lin Tian memandang Tetrahydrazine dengan senyum aneh, "Aku akan mengambilnya sekarang, bukankah kamu harus bersiap-siap?" "Anda." Tetrahydrazine sangat tertekan, tetapi kemudian dia tanpa daya berkata, "Kamu bisa menganggapku tidak beruntung." Ketika Tetrahydrazine memasuki Flaming Sky Stone, Lin Tian tersenyum aneh dan kemudian langsung membungkus Flaming Sky Stone dengan bola udara dan melompat ke pilar di samping. Setelah itu, di bawah kendali pikirannya, Flaming Sky Stone segera terbang keluar dari lava dan mendarat di samping Lin Tian. Saat Lin Tian hendak memasukkan Flaming Sky Stone ke dalam kantong langit dan bumi, suara seorang wanita keluar dari belakangnya, "Ini milikku." Lin Tian membalikan tubuhnya dan tepat pada waktunya untuk melihat seorang wanita mengenakan topeng perunggu melompat dari lubang di tanah. Lin Tian melirik lonceng hitam dan panah emas diikat pinggangnya dan tertawa, "Menarik." Selain itu, wanita ini juga mengenakan jubah, dan jubah itu juga berkilauan dengan cahaya coklat redup. Ketika wanita itu mendarat di depan Lin Tian, wanita itu menatap Yan Tianxi dan mulai tertawa gembira, "Terima kasih." Saat wanita berusia 20-an ini hendak mengulurkan tangannya, Lin Tian menggunakan pikiran untuk menyimpan Flaming Sky Stone. Wanita itu langsung tidak senang, dan mulai berdebat sambil menatap Lin Tian, "Bagaimana kamu bisa seperti ini? Gadis kecil, apakah aku memberikannya padamu?" Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan di bawah topeng tembaga, wanita itu menatap Lin Tian dengan sedih. "Kamu baru saja menunjukkannya dengan jelas. Apa yang terjadi padaku?" Setelah Lin Tian selesai berbicara, wanita itu segera menjadi depresi, dan dengan cepat mengeluarkan tali tipis untuk mengikat Lin Tian, dan bahkan menepuk tangannya dengan puas. "Biarkan aku mengikatmu, mari kita lihat apakah kamu bersedia memberiku sesuatu." "Seorang perampok?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi wanita ini sama sekali tidak takut, "Kamu bisa percaya itu." Lin Tian tertawa getir, "Kapan orang-orang dari Sekte Makam Surgawi mulai merampok?" "Kamu, siapa yang kamu katakan berasal dari Sekte Makam Surgawi?" Wanita itu menolak untuk mengakuinya. Lin Tian tertawa aneh, topeng perunggu elang malam, jubah pelarian bumi, panah emas indeks, lonceng penekan jiwa, ini adalah 4 harta yang paling umum digunakan dari Sekte Makam Surgawi. Wanita itu kaget. Bagaimanapun, Sekte Makam Surgawi telah diasingkan selama bertahun-tahun dan sangat sedikit orang yang muncul di depan orang-orang di dunia. "Nona, apakah leluhur Makam Surgawi Anda mengajari Anda cara merebut seperti ini?" Lin Tian tersenyum saat dia melihat wanita ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang pencuri yang mencuri makam 10.000 tahun yang lalu.
Pencuri kecil ini juga pencipta sekte perampokan makam nomor 1, jadi Lin Tian sangat akrab dengan harta karun ini. Namun, wanita itu berdalih, leluhur makam surgawi, adil dan jujur, hanya mencuri dari kematian. Bagaimana Anda bisa mengajari kami cara mencuri dari kematian? Dan kamu tidak sekarang? Lin Tian melihat tali di tubuhnya dan tersenyum pada gadis itu. Wanita itu mengatupkan giginya. Namun, dia masih berbicara dengan sedikit keengganan. Yan Tianxi, akulah yang menemukannya lebih dulu. Anda harus memberikannya kepada saya. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan menolaknya. Nona, Anda salah. Kamu, apakah kamu percaya bahwa aku akan melemparkanmu ke dalam api? Gadis itu mulai mengancamnya, tetapi Lin Tian tersenyum pada gadis yang menarik itu. Nona, aku memanggilmu apa? Kamu sebenarnya sudah tahu dari sekte mana aku berasal, maka aku akan memberitahumu. Aku adalah murid dari sekte makam surgawi, Wu Ying. Wu Ying? Iya. Tuanku memberikannya padaku. Wu Ying berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian tertawa dan bertanya, bagaimana dengan leluhurmu? Apakah dia masih hidup? Leluhur kita. Anda sudah lama menjadi abadi, bagaimana menurut Anda? Wu Ying berkata dengan puas, tapi Lin Tian menyenandungkan, oh. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak kecil ini sudah menjadi abadi. Anak kecil apa? Siapa yang Anda bicarakan? Tidak, tidak, Wu Ying berkata dengan jijik, tetapi Lin Tian hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu masih berani tertawa? Wu Ying mulai berdebat, tetapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah Lin Tian tidak takut mati, berani menertawakan leluhurnya sendiri ketika terjerat. Gadis kecil, teknik melilitmu ini terlalu buruk. Aku ingin tahu apa yang diajarkan tuanmu padamu. Lin Tian berkata sambil mengecilkan tubuhnya, seluruh tubuhnya sepertinya telah menampilkan seni menyusup tulang, semua tali jatuh, dan Lin Tian sekali lagi melompat keluar dan tertawa, lihat itu. Wu Ying terkejut, dan dengan cemas berkata di balik topeng, jika ini tidak masuk hitungan, maka aku akan pergi lagi. Kamu sangat lucu. Setelah Lin Tian selesai menggodanya, dia melompat dan bergegas ke lubang yang dibuat pihak lain, dengan cepat berlari masuk. Wu Ying segera berteriak dengan cemas, jangan lari. Cepat dan kembalikan batuku. Lin Tian tidak memberikannya padanya. Sebaliknya, dia berlari sepanjang jalan sampai dia berjalan keluar dari gua dan mencapai pohon layu yang dekat dengan senyum pahit. Orang-orang sekte makam surgawi ini benar-benar kelas 1 dalam menggali lubang. Untuk berpikir bahwa itu mereka bahkan dapat menghindari formasi bawah tanah. Namun, Wu Ying datang dan mengejarnya. Lin Tian hanya bisa menghela nafas, bocah kecil, muridmu benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Wu Ying tidak tahu siapa Lin Tian, dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengejarnya. Namun, Lin Tian berjalan di jalannya sendiri, sementara Wu Ying mengganggu Lin Tian, jika kamu tidak memberiku itu, aku akan mengganggumu sepanjang waktu. Lin Tian tertegun, dia menatapnya, dan Wu Ying segera memegangi dadanya, kamu, jangan punya pikiran buruk, aku akan memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku. Melihat tindakannya, Lin Tian tidak bisa menahan tawa, saya katakan, siapa yang mengajari Anda semua hal yang telah Anda lakukan ini? Set apa? Lin Tian memandang pihak lain dengan jijik, orang-orang dari sekte makam surgawi Anda selalu seperti ini. Jelaskan padaku apa maksudmu dengan kami adalah orang-orang sekte makam surgawi. Ketika Wu Ying menyebutkan sekte itu, seluruh rasa hormatnya bangkit, dan dia berharap bisa berdebat dengan Lin Tian. Namun, Lin Tian terus berjalan di jalannya sendiri, dan bahkan tersenyum dan berkata, jika kamu punya nyali, maka teruslah ikuti aku. Siapa bilang aku tidak punya nyali? Wu Ying masih belum yakin dan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba di pintu masuk gua, dan setelah melihat kucing spiritual itu, dia tersenyum dan berkata, bermainlah dengan baik dengan wanita ini. Ya, tuanku. Kucing spiritual segera bangkit dan menjadi energik, tetapi roh menari segera menjadi cemas, binatang roh macam apa ini? Hei, jangan pergi. Lin Tian sudah memasuki gua, dan di dalam gua, Luda dengan panik menyerang tanah, tetapi dia masih tidak dapat membuka tanah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk menghancurkan tanah seperti ini? Tawa Lin Tian tiba-tiba datang dari belakang. Kata-kata ini menyebabkan Luda tercengang, dan dia dengan cepat sadar kembali. Ketika dia menemukan bahwa itu adalah Lin Tian, dia berseru dengan terkejut, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hanya ketika Lin Tian menatapnya, dia buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, aku juga didorong oleh keluarga Yao, jadi aku hanya menyerangmu sekarang. Aku bisa menyelamatkanmu atau tidak membunuhmu, tapi kamu harus memberitahuku satu hal. Lin Tian menatap Yu Tianshan dan bertanya dengan serius. Yu Tianshan segera mengangguk, jika Anda bertanya, saya akan menceritakan semuanya. Siapa yang melakukan jarum hantu? Yu Tianshan tidak berpikir bahwa Lin Tian akan bertanya kepadanya tentang hal ini, jadi dia dengan cepat menjelaskan semuanya kepadanya.
Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa aneh, jadi sebenarnya ada wanita tua di bawah keluarga Yao. Luda terkejut, teknik pemanggilan 9 neraka? Wanita tua ini terlalu kuat. Apa itu? Itu hanya seni pemanggilan jiwa. Lin Tian tidak berpikir demikian, tetapi Yu Tianshan melanjutkan, dia berkata bahwa selama aku membunuhmu dan membawa mayat itu kepadanya, dia akan memindahkannya. Lin Tian tertawa dengan jijik, dia. Kamu masih menginginkan tubuhku? Menggelikan. Tepat, bagaimana mungkin dia ingin membunuh tuanku? Luda mengagumi Lin Tian dari lubuk hatinya. Yu Tianshan memandang Lin Tian, memohon, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dapatkah Anda membantu saya? Aku bisa membantumu. Tetapi mulai sekarang, Anda harus mengikuti saya ke sekte Tianshui, dan Anda tidak diizinkan pergi. Bagaimana dengan itu? Lin Tian tahu bahwa Yu Tianshan ini memiliki sejumlah koneksi, dan reputasinya juga tidak buruk. Mendengar bahwa itu adalah sekte Tianshui, wajah Yu Tianshan segera berubah. Mengapa sekte Tianshui? Apa itu? Apakah Anda keberatan? Sekte ini tidak terlalu populer. Belum lagi tahap pil emas saya, bahkan Foundation Establishment atau kultivator Qi Refining tidak akan repot-repot pergi ke sana. Jika saya pergi ke sana, bukankah saya akan ditertawakan? Yu Tianshan berkata dengan canggung sambil menatap Lin Tian dengan takut-takut. Lelucon? Jangan khawatir. Segera, banyak orang akan mendorong jalan mereka menuju sekte Tianshui. Lin Tian tersenyum percaya diri. Yu Tianshan setengah percaya dan setengah ragu, dan bahkan bergumam di dalam hatinya, prasekte yang bukan milik jenis apapun. Kecuali dia bodoh. Apakah Anda setuju? Lin Tian tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi Yu Tianshan tidak punya pilihan selain setuju. Baru saat itulah Lin Tian membantunya mencabut jarum dan berjalan keluar ruangan. Tetapi ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka mendengar Wu Ying berteriak keras, bahkan berteriak. Keras, bahkan berteriak, bau, bau. Keluar. Guru, siapa yang dia bicarakan? Luda memandang Lin Tian dengan ekspresi bingung, tetapi Yu Tianshan, yang berada di sisinya, berkata dengan heran, seseorang dari sekte makam surgawi. Lin Tian tertawa dan berjalan keluar, Nona kecil, kamu benar-benar keras kepala. Saat Wu Ying melihat Lin Tian, dia segera berlari ke arah Lin Tian dan memarahinya, Tuanmu ada di sini, berhenti sekarang. Kucing spiritual itu mengedipkan matanya, meregangkan tubuhnya dan berbaring untuk beristirahat, sementara Wu Ying terengah-engah, binatang roh terkutuk macam apa ini, itu membuatku hampir mengetahuinya pada beberapa kesempatan. Apakah kamu masih menggangguku? Lin Tian tertawa main-main, dan segera berpura-pura tenang saat dia berkata, kamu, jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengganggumu seperti ini, aku akan memberitahumu. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi sampai Anda memberikan barang-barang saya. Setelah Luda mendengar ini, wajahnya penuh kecurigaan, Tuan, apa yang kamu ambil darinya? Bukan aku yang mengambilnya, dialah yang mencurinya. Lin Tian tertawa getir karena ketidakberdayaan, ketika dia mendengar itu, dia segera berdiri dan menatap Wu Ying dengan agresif, hei, gadis kecil, kamu berani merebut barang-barang tuanku. Tuanmu? Haha. Aku sekarat karena tawa. Wu Ying seperti monyet hidup dan melompat. Luda menatapnya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kalian berdua. Salah satu dari Anda berada di tahap awal Foundation Establishment, dan yang lainnya bahkan bukan tingkat kultivasi, namun Anda menangis begitu bahagia. Apakah kalian berdua gila? Wu Ying hampir tertawa terbahak-bahak dengan air mata berlinang. Luda tidak memiliki titik tawa seperti ini, dia tidak bisa tertawa, tetapi Yu Tianshan menggelengkan kepalanya tanpa daya, orang bodoh benar-benar menakutkan. Dan Anda? Ini sebenarnya jin dan tahap awal, tidak mungkin tuan anak ini, tuan leluhur pria besar ini, kan? Wu Ying tidak bisa membantu tetapi membalas. Wajah Yu Tianshan segera berubah, Tuan, bagaimana Anda bisa menertawakan saya seperti itu? Nona, cepat minta maaf padanya. Menguasai. Minta maaf? Hanya dia? Wu Ying tidak percaya bahwa Lin Tian bisa berbuat apa-apa. Tapi Yu Tianshan tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Wu Ying, dengan jimat jiwa menempel di punggungnya. Wu Ying tiba-tiba tidak bisa tertawa lagi, dan terlebih lagi, dia tidak mengeluarkan suara saat dia menunjuk Yu Tianshan. Yu Tianshan dengan cepat melihat ke arah Lin Tian dan berkata dengan hormat, Guru, maaf, saya berinisiatif untuk membantu Anda dan memberinya pelajaran. Namun, Lin Tian merasa tidak apa-apa, dan bahkan tersenyum dan berkata, kamu bisu jimat jiwa, kamu menarik. Yu Tianshan tertawa malu, sementara Wu Ying meraih punggungnya dengan satu tangan, ingin merobek jimat jiwa ini, tetapi ternyata dia tidak dapat melakukannya. Namun, Yu Tianshan tersenyum dan berkata, Nona, jimat jiwa ini membutuhkan tahap pil emas untuk dihilangkan, tetapi Anda hanya berada di lingkaran besar tahap pendirian yayasan, jadi Anda harus menanggungnya.
Wu Ying menunjuk Yu Tianshan, lalu menunjuk ke Lin Tian dan Luda. Dia sangat marah sampai telinganya merah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Tian tersenyum sambil melihat kucing spiritual itu. Ayo kembali ke kota. Luda, kucing spiritual dan Yu Tianshan segera mengikuti Lin Tian. Wu Ying tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya, sekelompok. Aku ingin menjeratmu. Pada saat ini, Wu Ying menyusulnya dari belakang, dan menginjak kakinya dengan marah saat dia berjalan, sementara Luda memandang Lin Tian dengan bingung. Tuan, apakah kita perlu menjatuhkannya terbang? Tidak apa-apa. Biarkan dia mengikuti. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, tetapi Yu Tianshan tidak mengerti dan bertanya, Guru, apa rencanamu? Saya memiliki kegunaan saya. Beberapa kata sederhana Lin Tian menyebabkan Yu Tianshan dan Luda tidak bertanya lagi, dan bahkan kembali ke keluarga Bai 1 jam kemudian, ketika orang-orang dari keluarga Bai melihat Yu Tianshan, mereka segera membuat Bai Yu khawatir, dan dia bahkan bertanya dengan aneh, Tuan Anda, mengapa Anda di sini lagi? Bai Feng bergegas keluar, berpikir bahwa Yu Tianshan ini ada di sini untuk mencari Lin Tian, tetapi pada akhirnya, Yu Tianshan ini tetap di sisinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Lin Tian tersenyum pada mereka berdua, jangan kaget, cepat siapkan beberapa bahan obat untukku. Saya akan memunikan untuk hari lain, lalu saya akan pergi besok. Suatu hari? Begitu cepat? Mendengar bahwa Lin Tian hendak pergi, Bai Feng segera menjadi sedih. Namun, Lin Tian mengabaikan keduanya dan berinisiatif berjalan menuju Menshan. Yu Tianshan diam-diam mengikuti di samping, menyebabkan semua orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah ada seorang wanita mengikuti di belakang mereka, mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan dia katakan. Bayu ingin menghentikannya, tetapi Lin Tian berteriak dari depan, biarkan dia masuk. Bayu berkata dan membiarkan Wu Ying masuk, tetapi Bai Feng menatap punggung mereka dengan bingung, Tuan kamu ini, mungkinkah dia telah dibawa masuk? Sepertinya begitu. Lihatlah langkah kakinya, dia bahkan tidak berani bersuara. Saya pikir dia mungkin benar-benar telah diambil oleh Tuan Lin. Bayu tiba-tiba tertawa. Penjaga lain juga merasa itu tidak bisa dipercaya, terutama reputasi Yu Tianshan, mereka tahu semua tentang itu. Tapi sekarang, dia telah menjadi pengikut Lin Tian, membuat mereka sangat penasaran. Namun, ketika Tian Bing, yang berada di Manor, melihat reaksi pertama dari Yu Tianshan, dia segera menarik Nangong Yan ke sisinya untuk mencegahnya bergerak. Luda tertawa dan berkata, apa yang membuatmu begitu gugup? Mulai sekarang, kita berada di pihak yang sama. Salah satu dari kita sendiri? Tian Bing menatap Yu Tianshan dengan bingung, tetapi Yu Tianshan berkata dengan sopan, tolong jaga aku. Tian Bing memandang Lin Tian dengan heran, leluhur, kamu benar-benar luar biasa. Setelah keluar. Sebentar, kamu berhasil menaklukkannya. Lin Tian tertawa tanpa sepatah kata pun, sementara Wu Ying, yang berada di samping, mengungkapkan ekspresi bingung setelah mendengar bahwa Lin Tian telah menaklukkan semua orang tahap jin dan tahap awal. Nangong yang menatap Wu Ying dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan ini memakai topeng, mengapa begitu aneh? Kata-kata ini membuat Tian Bing penasaran menatap Wu Ying dan bertanya, leluhur, dari mana kamu mendapatkan gadis ini? Ketika Wu Ying mendengarnya, dia langsung tidak senang, dan dia membuat berbagai gerakan saat dia berkata dengan canggung, jadi itu bisu. Wu Ying hampir menjadi gila, dia bahkan menginjak kakinya, dan untuk Lin Tian, dia memandang Yu Tianshan dan tertawa, turunkan dia, kalian semua mengobrol perlahan, aku akan istirahat, jangan ganggu aku. Dengan itu, Lin Tian memasuki paviliun, dan setelah Yu Tianshan melepas jimat jiwa, Wu Ying segera terbang keluar dari kandangnya seperti kicau burung kecil tanpa henti. Lin Tian berada di gubuk, mengeluarkan tetrahydrazine dan berkata dengan tersenyum, anak kecil, di masa depan jika tidak ada yang lain, kamu bisa tinggal di Flame Heavenstone, tetapi ketika aku membutuhkanmu, kamu harus keluar dan membantuku. Tidak masalah, siapa yang menyuruhku menepati janjiku? Tetrahydrazine bersumpah. Baru saat itulah Lin Tian rileks, dan dia menutup matanya untuk memeriksa benih di dantiannya. Apakah Anda membutuhkan banyak energi roh untuk menaikkan level kultivasi? Oleh karena itu, Lin Tian mengeluarkan pil Qi dan mengkonsumsinya. Namun, kekuatan Qi pil segera diserap oleh benih ini, itu hanya angan-angan. Ini membuat Lin Tian sakit kepala, sepertinya akan sulit untuk mengolah mata spiritual ini. Tetapi Lin Tian tidak akan dikalahkan dengan mudah, dia menarik napas dalam-dalam, dan berencana untuk terus menyempurnakan lebih banyak pil Qi, dan kembali ke sekte Tian Shui besok. Wu Ying yang berada di halaman dengan cepat mengenal Tian Bing, dan bahkan mengetahui asal-usulnya. Ketika dia mendengar bahwa Tian Bing telah menyanjung Lin Tian untuk menjadi dewa, dia tidak mengerti, hanya ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Sungguh, aku tidak percaya padamu. Lihat bagaimana Tuan Yu ini dijinakan. Tian Bing tersenyum. Wu Ying masih tidak mempercayainya, tetapi Luda terus berlatih di samping tanpa henti.
Hei, apa yang orang ini lakukan sekarang? Wu Ying tidak bisa tidak bertanya, dan kemudian Tian Bing memperkenalkan tempat itu. Ketika dia selesai mendengarkan, Wu Ying skeptis. Dia berlari ke arah Luda dan berkata, "Ayo, biarkan aku menguji apakah tubuhmu benar-benar sekokoh itu." "Omong kosong, apa yang guru ajarkan kepada saya benar-benar solid. Saya tidak percaya." Wu Ying menolak untuk percaya bahwa pendirian yayasan tahap awal Lin Tian ini memiliki kemampuan seperti itu, tetapi setelah Luda menunjukkan teknik tubuh tiran, dia menepuk dadanya dan berkata, "Ayo, biarkan aku menunjukkannya padamu." Wu Ying menatap Luda dengan ekspresi aneh di wajahnya sebelum meninju dengan tinjunya. Ledakan! Luda itu bahkan tidak mundur selangkah, saat Wu Ying membuka mulutnya lebar-lebar, lalu melambaikan tangannya. Luda tertawa, "Apakah kamu tahu betapa kuatnya tuanku? Itu karena kalian kuat dan tidak ada hubungannya dengan dia." Wu Ying masih menyangkalnya, dan Tian Bing terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi memiliki teman lain untuk diajak mengobrol, membuatnya cukup bahagia. Yu Tianshan duduk dan melihat beberapa orang di halaman, lalu memandang Lin Tian yang berada di pavilion, lalu memandang dirinya sendiri dan bertanya dengan curiga, "Apa tujuannya menerima kita?" Saat Yu Tianshan merasa curiga, Bai Yu muncul. Dia berkata dengan wajah bersemangat, "Biarkan saya memberitahu Anda semua berita yang mengejutkan." Tanya penasaran, sementara yang lain juga menatap Bai Yu dengan aneh. Bai Yu menjawab dengan penuh semangat, "Saya mendengar bahwa Raja Iblis Lin di dari 10.000 tahun yang lalu telah kembali." "Apa?" Selain Luda dan Nangong Yan, 3 orang lainnya yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tian Bing dengan cepat mengganggu Bai Yu dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tuanku, air mengalir leluhur kembali?" Bai Yu menjelaskan masing-masing dan setiap dari mereka, dan pada akhirnya bahkan berkata, dikatakan bahwa, itu tuan dari tuan keluarga Yao secara pribadi telah mendengar apa yang dikatakan Lin Di kepadanya. Benarkah? Tian Bing adalah yang paling bersemangat, tetapi Yu Tianshan adalah yang paling terkejut. Mungkinkah Lin Di ini benar-benar kembali? Wu Ling ragu, jika Lin Di ini benar-benar kembali, dia seharusnya langsung membantai jalannya ke aliansi surgawi kuno. Seharusnya tidak ada kebutuhan baginya untuk absen untuk waktu yang lama. Kata-kata ini membuat Tian Bing merasa kempes, dan berkata, "Itu benar, jika dia kembali, dia pasti akan membunuh semua aliansi kuno surgawi." Namun, Bai Yu ragu-ragu dan berkata, "Namun, ini hanya rumor." Selanjutnya, orang yang tuan keluarga Yao dengar bukanlah dia yang menyaksikannya secara pribadi. Tian Bing bahkan lebih tertekan, lalu apakah itu berarti itu palsu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya, bagaimana mungkin itu palsu? Tian Bing terkejut, dia menoleh, menatap Lin Tian yang berdiri di sana dan berkata dengan malu-malu, "Leluhur, kamu, apa maksudmu?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya pernah melihatnya sebelumnya, dan dia mengajari saya segalanya." Ketika dia mengatakan itu, Tian Bing membuka lebar matanya, "Benarkah? Atau, apakah menurutmu aku akan lari ke sekte Tian Shui untuk membantu kalian dengan formasi arai?" Lin Tian tertawa. Ketika Tian Bing mendengarnya, dia langsung sangat gembira. Dia bahkan dengan cepat menarik Lin Tian dan berkata, "Leluhur, katakan padaku, apakah Lin Di ini sangat kuat?" "Luar biasa." "Lalu apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan?" "Dia bukan monster." "Kamu, di mana kamu melihatnya?" Tian Bing mengajukan banyak pertanyaan dengan penuh semangat, tetapi Lin Tian tertawa getir. "Lupakan, ketika kamu melihatnya lagi, tanyakan padanya." "Jangan tanya aku lagi, telingaku akan meledak." Di sisi lain, Wu Ying mengejek, "Berat, saya menemukan bahwa itu kemampuan Anda untuk menipu adalah yang terbaik." "Menipu?" Semua orang tahu bahwa itu Lin Di telah bangkit di alam surgawi 10.000 tahun yang lalu, dan dia adalah tokoh penting dari 10.000 tahun yang lalu juga. Anda masih mengatakan bahwa itu dia mengajari Anda keterampilan? Katakan, bukankah kamu hanya membual? Wu Ying meraih kuncir kuda Lin Tian dan mulai bergumam. Tapi penjelasan Wu Ying bukannya tidak masuk akal, bahkan Yu Tianshan dan Bai Yu yang ada di sana percaya apa yang dia katakan. Tian Bing berkata dengan tegas, "Leluhur saya sangat kuat, dan mengetahui beberapa teknik dan teknik pedang yang lebih kuat." "Buste, aku tidak percaya padamu." Wu Ying tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian terlalu malas untuk berdebat dengannya, sebaliknya dia berkata kepada Luda, "Kamu, ikuti aku masuk." Semua orang ingin tahu mengapa Lin Tian memanggil Luda, tetapi Tian Bing malah dengan iri berkata, "Leluhur akan mengajarinya teknik tubuh yang kuat lagi." "Teknik mewariskan tubuh? Era apa sekarang, untuk masih belajar teknik tubuh?" Wu Ying berkata dengan jijik, tetapi Tian Bing menggoda, "Kalau begitu aku tidak tahu siapa yang memukul seseorang barusan, tapi tinju mereka akan pecah." Wu Ying segera tampak malu, "Baru saja, itu adalah kesalahan. Jika Anda membiarkan saya melakukannya lagi, saya pasti akan memukuli pria besar itu sampai habis." "Oh. Kemudian ketika dia keluar, Anda dapat mencoba lagi." "Aku akan mencobanya."
Yu Tianshan terkejut bahwa teknik tubuh Luda sebenarnya diajarkan oleh Lin Tian, dan setelah Bai Yu selesai melaporkan berita itu, dia berbalik dan pergi, tidak lagi mengganggu semua orang. Lin Tian sebenarnya ada di ruangan itu, menatap Luda, tetapi Luda memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Guru, apakah Anda akan mengajari saya sesuatu lagi? Teknik tubuh tiran, kamu tahu itu. Setidaknya dalam hal pertahanan, Anda tidak memiliki masalah dengan itu. Tapi dalam hal menghindari dan menyerang, kamu belum mulai mempelajarinya. Lin Tian menganalisis, Luda berkata dengan antisipasi, Guru, tolong ajari saya kalau begitu. Saya akan mengajari Anda cara menempel di dinding, Anda telah melihat ini sebelumnya. Adapun yang lainnya, saya berencana untuk mengajari Anda seni tinju, tetapi kekuatan seni tinju sangat kuat, terutama karena Anda adalah tubuh limbah, jadi kecuali Anda tidak punya pilihan lain, Anda dapat dengan mudah mengalahkan seseorang sampai mati. Ketika Luda mendengar bahwa satu pukulan bisa membunuh seseorang, dia segera membuka matanya dengan lebar. Tuan, kamu sekuat itu? Dengan kekuatanmu di tingkat pertama dari tiran Profound Realm, aku rasa bahkan pukulan yang paling sederhana pun akan mampu membunuh seorang ahli Foundation Establishment. Jika kekuatan teknik tinju saya digunakan, saya pikir saya dapat dengan mudah menaikkan level tahap pil emas. Dia langsung bersemangat, Tuan, cepat dan ajari aku. Lin Tian mengajar dari samping. Dan karena Luda adalah tubuh limbah, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Bahkan Lin Tian yang berada di samping sangat iri, teknik tubuh kultivasi tubuh limbah, itu benar-benar tirani. Pada saat ini, Luda tidak berhati-hati, dia melemparkan pukulan, dan meskipun dia 3 langkah dari dinding, masih ada suara ledakan saat dinding itu ditembus. Suara keras ini mengejutkan orang-orang di luar, dan Tian Bing bergegas maju. Melihat lubang besar itu, dia menatap Luda yang ada di dalam dan bertanya dengan aneh, Leluhur, apa, kekuatan macam apa yang kamu ajarkan padanya? Bagaimana dia bisa menembus tembok? Teknik tubuh tiran dan Sky Fist? Lin Tian dengan santai menjelaskan, sementara Luda sangat bersemangat, Sky Fist. Jadi itu disebut Sky Fist? Tian Bing benar-benar ingin mencobanya, jadi dia dengan cepat berkata kepada Luda, ayo berlatih. Tidak, saya tidak bisa. Guru berkata Anda tidak bisa begitu saja memukulnya dengan tinju. Dia akan memukuli seseorang sampai mati. Luda langsung menolak. Tian Bing sejenak bingung, tetapi Wu Ying, yang berada di samping, terus mempelajari dinding, dan berkata dengan aneh, dinding ini tidak mungkin palsu, kan? Melihat Wu Ying masih mencurigai kemampuannya, Luda bersiap untuk menyerang, tetapi dihentikan oleh Lin Tian, yang tertawa dan berkata, jangan, jika tidak dia harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Luda kemudian mendapatkan kembali kendali, sementara Wu Ying mulai mengejeknya, Brat, saya pikir Anda takut dia akan mengungkapkan dirinya. Di dalam geng. Iya. Wu Ying berpikir bahwa dia telah melihat semuanya, namun Lin Tian tersenyum tak berdaya, dan menginstruksikan Luda, Tian Bing, dan yang lainnya, kalian tunggu aku di sini. Ini membuat Tian Bing dan yang lainnya penasaran kemana Lin Tian pergi, tetapi ketika Wu Ying melihat bahwa dia akan menyelinap pergi, dia segera mengikutinya, mengganggunya lebih jauh, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, dia terus berjalan di jalan utama, dan pada akhirnya, ketika dia tidak jauh dari keluarga Yao, dia tersenyum dan berkata kepada Wu Ying yang berdiri di samping, pimpin jalan. Pimpin jalan? Apa maksudmu? Wu Ying melihat sekeliling, hanya untuk melihat gang kecil sebelum dia mengungkapkan ekspresi bingung. Aku akan pergi ke area bawah tanah keluarga Yao di seberang sini, dan kedalamannya sekitar 3-4 lantai. Setelah Wu Ying mendengar ini, dia segera berubah pikiran, jika kamu ingin menjadi pencuri, mengapa kamu menelepon saya? Karena kamu pandai menggali. Lin Tian tertawa saat dia melihat Wu Ying, tetapi Wu Ying segera menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin melakukan itu. Benarkah? Benar, aku tidak akan melakukannya. Wu Ying berkata dengan tegas, sementara Lin Tian dengan cepat mengambil panah emas dari tubuh pihak lain. Ini sangat mengejutkan Wu Ying, apa yang kamu lakukan? Ini adalah panah roh emas dari sekte makam surgawi. Satu panah sudah cukup untuk membuka jalan dan membuat terowongan. Lin Tian tertawa. Wu Ying tidak berharap Lin Tian mengenali ini juga, jadi dia berkata dengan bangga, kalau begitu kamu harus tahu, panah ini hanya dapat diaktifkan oleh kami dari sekte makam surgawi, dan orang luar sepertimu, bahkan jika kamu memilikinya, kamu tidak akan dapat mengaktifkannya. Perhatikan baik-baik, nona muda. Lin Tian tersenyum aneh. Wajah Wu Ying dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan bahkan berbicara tanpa berpikir, jika kamu bisa menggunakannya, maka kamu bahkan bisa menjadi tuanku. Saat Wu Ying menyelesaikan kalimatnya, Lin Tian melantunkan mantra, satu panah roh emas, buka langit dan bumi untukku. Setelah beberapa saat, cahaya emas dari panah roh emas menyala, senyum Wu Ying membeku, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi terkejut,
Tidak mungkin, teknik memanah sekte makam surgawi saya, bagaimana Anda mengetahuinya? Lin Tian tidak menjawab, tetapi terus berteriak, jatuh. Panah roh emas terbang keluar dari tangan Lin Tian dan menghantam tanah, diikuti dengan lubang, yang seperti lubang di terenggiling. Lin Tian memandang Wu Ying yang bodoh dan tersenyum aneh, lalu dia melompat turun dan bergegas ke dalam gua. Wu Ying, di sisi lain, pulih dari keterkejutannya, katakan padaku dengan cepat. Siapa kamu? Di mana Anda belajar seni menggambar panah? Tapi Lin Tian sudah pergi, masih mengikuti panah, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di ruang bawah tanah keluarga Yao. Di sini, orang bisa mencium aroma jamu, dan ada juga dengungan angin, yang terdengar sangat menakutkan. Wu Ying melihat pemandangan sekitarnya dan tidak bisa tidak terkejut, di mana tempat ini. Kenapa kamu begitu jahat? Lin Tian tidak menjelaskan lebih jauh. Sebaliknya, dia mengambil panah dan mulai berjalan menuju ruang bawah tanah rahasia. Pada akhirnya, dia melihat obat berjalan tergeletak di kolam bersama dengan 9 tali. Melihat ini, Wu Ying terkejut, teknik pemanggilan jiwa 9 neraka. Lin Tian melihat 9 pilar di sekitarnya yang terbentuk dari tulang dan tertawa aneh, keluar, aku tahu kamu ada di sini. Ketika Wu Ying mendengar ada seseorang di sana, dia segera melihat sekeliling sampai sosok hitam muncul tidak jauh. Itu terbungkus erat dalam bayangan dan mendekat selangkah demi selangkah seperti hantu. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Sosok hitam itu adalah petugas medis, dia bertanya dengan sinis. Pada saat ini, obat yang berjalan di kolam tiba-tiba memiliki beberapa ki di tubuhnya, tetapi dia tidak membuka matanya, tetapi memiliki tampilan yang menyeramkan, dan berkata kesakitan, Nenek, dia adalah orang yang membunuhku. Mendengar itu, petugas medis segera tertawa, jadi itu mangsa yang telah dikirim ke depan pintuku. Mangsa? Saya katakan, wanita tua, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Lin Tian tersenyum aneh. Petugas medis berkata dengan angkuh, saya, dokter hantu dari sekte hantu surga, apakah Anda pikir Anda memiliki cara untuk melawan saya? Mendengar tentang dokter hantu dari sekte hantu surga, Wu Ying segera berjaga-jaga, jadi itu sekte hantu. Dan siapa Anda? Beraninya kamu berbicara seperti itu tentang sekte hantu surgawi? Petugas medis membuka matanya lebar-lebar, dan Wu Ying tertawa dan berkata, guru berkata bahwa sekte hantu surgawi dan sekte makam surgawi kita memiliki dendam lebih dari 10.000 tahun, selama Anda bisa melihatnya, Anda bisa melakukannya. Mendengar ini, petugas medis langsung tertawa terbahak-bahak, Wu Ying bingung, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu, idiot dari sekte makam surgawi. Petugas medis menertawakannya saat Wu Ying berbicara dengan cemas, kamu berani menertawakanku? Omong kosong. Apakah kamu tidak melihat seberapa kuat aku? Medik mencibir, dan kemudian, sebuah tengkorak muncul di tangannya, dengan jejak cakar di atasnya. Tengkorak? Wu Ying memiliki firasat buruk, tetapi petugas medis mengeluarkan kalung dengan 5 tengkorak kecil di atasnya. Masing-masing seukuran kepalan tangan, tampak seperti diukir dari sesuatu. Wu Ying berkata dengan sungguh-sungguh, dokter hantu 5 kerangka. Hehe, gadis kecil, kamu tahu banyak. Petugas medis itu tertawa sinis, tetapi Wu Ying buru-buru berkata kepada Lin Tian, aku dibunuh olehmu, datanglah ke tempat sialan ini. 5 kerangka kecil, apakah mereka sangat kuat? Omong kosong, di sekte hantu surga, semakin banyak tengkorak kecil, semakin menakutkan kemampuan mereka, terutama ketika mereka mencapai 5 tengkorak. Ini berarti bahwa itu dia sudah dapat menggunakan seni hantu yang kuat, dan dia bahkan dapat terhubung ke 9 Nether Capital untuk menarik perhatian jiwa-jiwa kecil. Wu Ying mulai merasa khawatir saat dia berbicara, tetapi petugas medis sangat senang. Itu benar, gadis kecil, saya memang bisa terhubung ke 9 Nether Capital. Tanpa diduga, Lin Tian berkata dengan jijik, apalagi 9 Nether Capital, bahkan jika domain hantu datang, aku masih bisa membunuh mereka semua. Wu Ying tidak menyangka Lin Tian begitu sombong saat ini. Itu hantu yang sebanding dengan makhluk abadi, jangan takut buang air kecil. Sebaliknya, dia memandang Lin Tian dan menggoda, berat, karena kamu pikir kamu sangat kuat, aku akan membiarkanmu melihat teman-teman kecilku dulu. Kemudian, petugas medis menyalurkan sedikit energi ke dalam 5 kerangka dan menggunakan ghostly arts. Beberapa saat kemudian, jiwa tunggal melayang keluar dari sekitarnya, seperti bayangan, berkedip-kedip dengan cahaya merah. Dia benar-benar menarik satu. Wu Ying terkejut, tetapi ketika Lin Tian melihat ekspresinya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, mungkinkah belmu hanya untuk dekorasi? Wu Ying terkejut, dia melihat bel di tubuhnya, lalu berkata dengan canggung, tuanku belum mengajariku lonceng penekan jiwa. Lin Tian terkejut sesaat sebelum dia tertawa getir, aku tidak mempelajarinya, dan kamu masih membawanya? Ini aturannya. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bahkan mengulurkan tangannya, berikan padaku. Untuk apa? Lonceng. Untuk apa? Bukannya Anda tidak tahu cara menggunakannya?
Wu Ying menatap Lin Tian dengan aneh, dan dengan kecepatan Lin Tian yang sangat cepat, dengan Dragon Shadow Claw, dia menarik bel dari samping. Wu Ying terkejut dan cemas, kamu mencuri panahku, dan kamu mencuri belku lagi. Namun, petugas medis di tempat itu mengejeknya, berat, ini adalah lonceng sekte makam surgawi, apakah Anda benar-benar tahu cara menggunakannya? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Lin Tian tertawa, lalu menuangkan seutas energi roh ke dalam bel, setelah itu dia melantunkan mantra. Pada saat berikutnya, bel hitam tiba-tiba berkedip dengan cahaya hitam. Setelah itu, sebuah suara terdengar, dentang-dentang. Suara ini seperti bel yang berbunyi di jurang, mengejutkan dunia dan membuat para dewa menangis. Kelima bocah itu langsung menjerit dan berubah menjadi kabut putih yang menghilang. Wu Ying, yang berada di samping, benar-benar tercengang menonton, dan masih linglung. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mempelajari lonceng penekan jiwa sekte makam surgawi saya? Ketika petugas medis melihat bahwa kelima hantu kecilnya hilang begitu saja, dia berteriak dengan marah, kamu. Lin Tian menatap petugas medis dan mencibir, apakah ada hal lain? Jika tidak, bukankah seharusnya saya yang mengambil tindakan sekarang? Petugas medis mengatupkan giginya dan melotot, aku tidak membutuhkan seni hantu, tapi aku masih bisa membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara, petugas medis mengirim serangan telapak tangan ke arah Lin Tian, dan dengan seni bayangan berat, Lin Tian menghindari serangan dari Lin Tian. Kemudian, dia tertawa dan berkata, kekuatan panggung jin dan panggung tengahmu biasa-biasa saja. Namun, Wu Ying berkedip, dan diam-diam terkejut di dalam hatinya, orang ini, bagaimana dia melakukannya sekarang? Bagaimana tubuh Anda bisa bergoyang seperti bayangan? Tidak hanya Wu Ying, bahkan petugas medis itu memiliki wajah tidak percaya. Hal ini menyebabkan petugas medis sangat marah, saya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa memukul Anda. Setelah itu, petugas medis melepaskan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya dan di bawah kendalinya, jarum terbang ini berkumpul di sekitar Lin Tian, mencegahnya menghindarinya. Anak! Terus bersembunyi. Saya melihat begitu banyak jarum, di mana Anda bisa bersembunyi? Kecuali Anda menjadi semut. Petugas medis mengejek. Wu Ying, yang menonton dari atas, tercengang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian, di sisi lain, melihat jarum terbang di sekitarnya, dan tertawa getir, benar-benar agak sulit untuk dihindari. Untung kamu mengetahuinya. Patuh menyerah, petugas medis tertawa puas.